Kalau kita 100% hanya berpikir memakai kekuatan vaksin, ini kayak mobil truk ini, Florid ini, tancap gas, tancap gas. Nah, ini ada kereta gede banget, kasus COVID yang jadi makin naik, luar biasa naik, dan variasinya, ini dia mutan-mutannya di bawah. Jadi kita seperti nabrakin diri ke sini. Jadi kalau bergantung kepada satu saja, itu akibatnya kira-kira seperti ini. Jadi itu intinya harus sadar, harus cerdas. Nah ini, balap lari antara kelinci dan kura-kura. Mulai barengan, terus di sini waktu balap itu si kelinci lari lebih cepat, kura-kura ketinggalan. Tapi mungkin ada langkah-langkah cerdas yang bisa dilakukan sehingga akhirnya si kura-kura tadi menang. Nah, jadi ini yang saya kasih tanda tanya di sini. Itu gimana sih? Gitu. Nomor 1, harus berpikir untuk do immunity yourself, DIY. Nah, ini penting banget selain divaksin atau yang nggak bisa divaksin, karena banyak orang-orang juga mungkin 30% immunocompromised, tidak bisa divaksin meskipun ingin divaksin misalnya. Nah, artinya dia harus do immunity yourself. Atau yang sudah divaksin pun tetap menerapkan do immunity yourself. Nomor 1, viral load. Misalnya, kalau kita itu nyentuh-nyentuh apa-apa permukaan kotor, terus kita pegang hidung kita, mata gitu. Nah, virus yang masuk dalam tubuh kita tuh langsung gede. Gitu. Jadi viral load itu tinggi. Begitu virusnya itu langsung tinggi jumlah lembaran kita, maka akan semakin sulit membasminya, karena sel-sel imun tubuh yang dibutuhkan juga lebih banyak. Jadi kita harus terapkan namanya 5M. Nanti saya buka lagi 5M itu apa. Umur. Orang yang lebih senior cenderung mempunyai imun sistem respon yang lebih rendah, atau tadi misalnya IL-6 yang ketinggian, ya, TNF, tumor necrosis faktor reseptornya lebih tinggi. Higienis gitu. Ada orang-orang yang cenderung mengoverestimasi bahwa dia bersih, gitu. Misalnya anak-anak cenderung jarang cuci tangan. Dan ini ya pro dan kontra gitu, karena kenapa di masa COVID ini, apalagi yang si versi dari India ini, dia lebih bisa di anak-anak lebih cepat dan lebih jauh lebih menular. Nah jadinya sedangkan virus ini karena yang virus yang berbungkus pakai amplop itu pakai air sabun aja langsung hancur. Tapi kalau udah terlanjur masuk dalam tubuh malah jadi susah. Siklus tidur, nah ini penting. Tidur harus minimal setiap malam minimal 7 jam. Kalau saya 7-8 jam itu minimal, karena setiap kali kita tidur kayak komputer, imun sistem kita itu tuh bisa reboot gitu. Jadi bisa kayak ngulang, bersih-bersih memorinya. Nanti imun sistem kita bisa dididik pada saat kita tidur, itu energinya dipakai untuk mendidik imun sistem untuk mengenali virusnya dan untuk membuat pabrik-pabrik imun sistemnya kita jadi keluar. Nah, berapa kali saya perhatikan banyak orang yang susah sembuh karena tidurnya ternyata kurang, cuma 3-4 jam sehari, nggak bisa bersih-bersih gitu. Nah, setelah vitamin semua cukup dan tidur cukup, naik. Nutrisi makanan penting banget. Sangat penting untuk konsumsi sayuran-sayuran dan buah-buahan. Karena di sini banyak vitamin, nutrisi, antioksidan, dan lain-lain. Level hormon kortisol, stres. Semakin kita stres, panik, dan lain-lain, langsung imun sistem kita jadi malas kerjanya, langsung tertidur. Nah, jadi kita harus tidak boleh panik, jadi kita aware boleh, kita sadar, kita tahu, tapi kita nggak boleh panik. Dan asupan dari suplemen, jadi tadi vitamin, mineral, kurang makanan-makanan yang telah diperkaya dan diperkuat, seperti melalui proses fermentasi seperti sauerkraut gitu misalnya, atau kimchi gitu ya, itu kan memperbanyak bakteri-bakteri baik di perut kita, ternyata dapat berkontribusi kepada kuat imun sistem. Jadi kalau kita kurang ini, kita jadi lemah nanti imun sistemnya. Ada pendekatan yang dinamakan imunomodulasi atau immunomodulation. Apa sih imunomodulasi itu? Imunomodulasi itu dapat didefinisikan sebagai zat yang memodulasi respon sistem kekebalan dalam melindungi organisme inang. Dalam tubuh manusia misalnya, efek ini mungkin melibatkan penambahan atau pengurangan, bahkan pengurangan aktivasi dari sel-sel khusus. Jadi kayak tadi, neutrofilnya terlalu gede malah bisa bahaya, malah kita mau kurangin gitu. Tapi limfositnya kita naikin gitu. Dan modifikasi spesifik yang lain-lainnya dari lingkungan dan fisiologi tubuh gitu. Nah, ini ada versi bahasa Inggrisnya juga, tapi intinya sama. Nah, imunomodulasi ini menarik karena banyak sekali bahan-bahan untuk imunomodulasi, yang dengar jahe merah lah apa, tapi semuanya itu sifatnya juga beda-beda. Komposisinya beda. Misalnya gini, jahe merah 100 gram, ditambahkan kunyit 50 gram, ditambahkan daun apalah gitu ya, berapa gram.
Itu kalau komposisi diganti, misalnya jahe merahnya 10 gram, ini itu bisa beda sifatnya. Dan ini yang akhirnya harus presisi banget, kita harus tahu banget ini seperti apa gitu loh. Makanya banyak sekali saat-saat ini malah ada kadang-kadang yang salah malah bisa memperparah gitu. Jadi kita harus tahu gitu yang mana yang benar dan sangat spesifik. Dan untuk riset yang benar memang panjang dan sangat sukar. Jadi memang ini perkembangan. Tapi yang menarik adalah imunomodulasi ini rata-rata bahannya alami. Dan di sini mungkin kalau benar komposisinya ada sesuatu dari alam yang bersifat mandraguna, jadi sakti gitu. Jadi kalau kita virus itu dari alam, mungkin alam juga punya kekuatan mengeluarkan senjata dan baju besi untuk melindungi kita. Jadi baju besi seperti kalau saya bilang antakusuma ya, baju besinya Gatot Kaca. Di alam sendiri kan semua tanaman juga ngadepin macam-macam virus kayak tadi. Jadi mereka juga pasti punya zat-zat yang bisa membantu, yang bisa kita pinjam gitu. Nah, jadi gimana? DIY, do immunity yourself, cerdas. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tadi terapkan 5M, makannya bagus, semuanya kita atur bagus, dan memakai imunomodulator yang benar, yang punya tadi kesaktian mungkin mandraguna tersebut, seperti taruh kura-kura tersebut di atas skateboard, sehingga akhirnya bisa mengalahkan kelinci-kelinci tadi. Jadi bertarung secara cerdas, gitu loh. Karena sebenarnya kita semua harus sadar akan kemampuan alam, kemampuan diri kita, dan dikombinasikan.